Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang tasyri masa sahabat dan tabi'in besar. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agni Rahmatul Kolbiyah dan Ahmad Rijal Maulana. Sumber-sumber tasyri pada periode sahabat. Dalam catatan sejarah, di bawah ini kendali khalifah dibantu beberapa sahabat lainnya. Aktivitas tasyri berkembang dengan sangat mengagumkan, yang ditandai dengan lahirnya sumber dan metode baru dalam berijtihad. Sumber tasyri pada periode ini selain Al-Quran dan Sunnah, lahir ijma sabi dan qiyas. Ketika berhadapan dengan persoalan baru, para sahabat akan mencari ketetapan hukum yang terkandung dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jika tidak mereka temukan, mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk mendapatkan ketetapan hukum dari persoalan baru yang dimaksud. Sedangkan Mustafa Al-Kin berpendapat bahwa sumber tasyri yang digunakan pada zaman sahabat adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ro'yu. Ijtihad yang dilakukan ketika itu berbentuk kolektif, di samping individual. Dalam melakukan ijtihad kolektif, para sahabat berkumpul dan memusyawarahkan hukum suatu kasus. Hasil musyawarah sahabat disebut ijma. Keempat sumber dan metode ijtihad di masa ini dapat dikolaborasi lebih lanjut sebagaimana penjelasan berikut. Yang ke-1 itu ada Al-Quran. Para fuqaha dan usuliyin serta para musafir mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah hafal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, atau selengkapnya sebagai berikut. Kalam Allah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril yang tertulis dalam mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, yang disampaikan oleh Rasul Allah secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Tidak ada keraguan sedikitpun di benak sahabat dalam menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam berijtihad. Keyakinan mereka dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah: yang pertama itu ada Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang tak terbantahkan. Yang kedua, keyakinan akan kebenaran dan kejujuran Nabi yang dikenal dengan luqab Al-Amin, tidak mungkin berbohong, mengatasnamakan Allah dan Al-Quran. Yang ketiga ada mematuhi Al-Quran seutuhnya. Yang keempat ada mengikuti metode Nabi dalam menetapkan hukum. Pendekatan yang dilakukan para sahabat dalam memahami Al-Quran minimal menggunakan 2 metode, yaitu tekstual dan kontekstual. Secara sederhana, pendekatan tekstual berbentuk pemahaman atas hukum-hukum Al-Quran secara harfiah seperti pemahaman tentang ayat 38 surah Al-Maidah. Sedangkan pendekatan kontekstual adalah pemahaman produk hukum yang lebih menekankan maqasid, kemaslahan yang hendak dituju oleh syar'i. Yang kedua ada sunnah. Ketika sahabat tidak meragukan kepastian Al-Quran sebagai sumber hukum, mereka pun menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak sunnah sebagai sumber hukum. Bagi para sahabat, kepatuhan terhadap Rasul dikaitkan dengan kepatuhan terhadap Allah. Prinsip para sahabat terhadap sunnah semakin kuat dengan beberapa sabda Nabi. Keyakinan para sahabat terhadap kebenaran Al-Quran mengantarkan mereka untuk menerima sunnah sebagai sumber rujukan tasyri. Abu Ishaq Al-Syaitibi dalam Muwafaqat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah ialah apa-apa yang dinukil dari Nabi Muhammad. Secara khusus, tentang apa yang tidak dinaskan disebutkan kepada Nabi melalui kitab Al-Quran, tetapi ia lahir dari Nabi sendiri baik sebagai penjelasan terhadap Alkitab atau tidak. Imam Al-Subki dalam kitab Ma'in Jami Al-Jawani menyebutkan sunnah ialah berupa ucapan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan termasuk pula pengakuannya.
Sedangkan Abdul Wahab Kholab menegaskan yang dimaksud dengan sunnah ialah apa-apa yang lahir dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapannya. 3. Ijma sabi dan ijtihad kolektif. Salah satu cara sahabat dalam merumuskan hukum syariah adalah dengan mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, menyatukan pendapat, dan mencapai kata sepakat yang di kemudian hari dalam disiplin ilmu usul fikih disebut ijma sahabi. Menurut Imam Subki dalam kitabnya Matan Jami al-Jawami, ijma sabi adalah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap persoalan yang berkaitan dengan hukum syara'. Kemudian di kalangan ulama usul kontemporer terdapat beberapa definisi sebagai berikut. Abdur Rojak misalnya menyebutkan ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara'. Sementara itu, Abdul Karim Zaidah dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqih menyatakan ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sebetulnya masih terdapat beberapa definisi lain, tetapi tidak mungkin dikemukakan semuanya di sini. Dan keempat, definisi keempat, kias. Kias yang secara etimologi lugawi, kias diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara sederhana, ulama usul fikih mendefinisikan kias sebagai penganalogian hukum atas permasalahan yang tidak ditegaskan dalam nas pada persoalan ini lain yang hukumnya sudah ditetapkan dalam nas disebabkan adanya persamaan ilat hukum antara keduanya. Syekh Muhammad Al-Khudari baik menyebutkan kias ialah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok asal kepada cabang persoalan baru yang tidak disebutkan nas karena adanya pertautan ilat keduanya. Tarikh tasri pada periode tabi'in. Periode ketiga ini bermula ketika kekhilafahan umat Islam diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Suf setelah melalui pergumulan politik yang cukup panjang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang berakhir dengan terbunuhnya Ali dan penyerahan tampuk khalifahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Periode ketiga dari prosesi tasri ini berlangsung hingga awal abad kedua Hijriah. Sebenarnya klasifikasi tarik tasri pada periode ini menimbulkan banyak pertanyaan dan keraguan terutama bagi para pengamat syariah. Karena menurut analisa mereka periode ini lebih didominasi oleh pergolakan politik yang terjadi selama kekhilafahan Utsman dan Ali dan memuncak pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang melahirkan agitasi teologis cukup tajam. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan proses tasri pada periode tabi'in. Pada fase ini, perkembangan proses tasri ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implicit mendorong terbentuknya aliran hukum. Di antara faktor-faktor yang mendorong adalah sebagai berikut. 1. Perluasan wilayah. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, ekspansi dunia Islam dilakukan sejak zaman Daulah Umayyah. Langkah awal yang dilakukan Muawiyah dalam rangka menjalankan pemerintahannya adalah memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian melakukan ekspansi ke barat sehingga dapat menguasai Tunisia, Aljazair,
dan Maroko sampai ke pantai Samudra Atlantik. Penakluk ke Spanyol dilakukan pada zaman pemerintahan Walid bin Abdul al-Malik dari 705 sampai 715 Masehi. Banyaknya daerah yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan Islam karena agama Hanif ini merupakan petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan syariah. Karena semakin luas wilayah yang dikuasai berarti semakin banyak penduduk negeri muslim. Dan semakin banyak penduduk, semakin banyak pula persoalan hukum yang harus diselesaikan. 2. Perbedaan penggunaan ro'yu. Ada kecenderungan baru pada zaman tabi'in, khususnya fuqaha yang berada di Irak memandang bahwa proses pembumian syariah membutuhkan timbangan rasionalitas. Mereka tidak saja mengedepankan rasio dalam memahami syariah dan menyikapi setiap persoalan yang timbul, tetapi juga memprediksikan ketetapan hukum dari suatu peristiwa yang belum terjadi. Dalam bahasa Yusuf Qadhawi adalah fikih iftirodi. Pelopor aliran pemikiran ini adalah Ibrahim bin Yazid Al-Nakhai, ahli fikih Irak. Beliau adalah guru Hamad bin Abi Sulaiman yang banyak mewariskan pemikiran fikih rasional kepada Abu Hanifah. 3. Meluasnya ruang ikhtilaf. Konsekuensi lain dari munculnya kontroversialisme pemahaman syariah pada periode ini adalah meluasnya ruang ikhtilaf, di mana tradisi ikhtilaf pada periode tabi'in berbeda dengan tradisi ikhtilaf pada periode sahabat. Karena pada periode tabi'in mereka sudah berpencar ke berbagai wilayah, perluasan Islam, memuncaknya perpecahan kesatuan agama dan negara akibat pergolakan politik selama pemerintahan Bani Umayyah. Dalam Adabul Ikhtilaf, karya Toha Jabir, dijelaskan bahwa sebenarnya benih-benih meluasnya ikhtilaf telah tumbuh pada masa Khalifahan Utsman bin Affan. Sumber-sumber tasri periode tabi'in. Secara umum, tabi'in mengikuti langkah-langkah penerapan hukum yang telah dilakukan sahabat dalam proses istinbat al-ahkam. Langkah-langkah yang mereka lakukan adalah sebagai berikut. 1. Mencari ketentuan dalam Al-Quran. 2. Apabila ketentuan itu tidak didapatkan dalam Al-Quran, mereka mencarinya dalam sunnah. 3. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan sunnah, mereka kembali kepada pendapat sahabat. 4. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh, mereka berijtihad baik dalam bentuk ijtima' jami' maupun ijtihad fard, baik dalam bentuk qiyas maupun istilah al-masalahah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.